Hai sahabat beriman, pernahkah kamu mendengar kisah seorang sahabat Nabi yang begitu jelek rupa, namun begitu dirindukan oleh bidadari surga? Kisahnya sungguh menakjubkan. Ada seorang sahabat Nabi yang bernama Julaibib radhiyallahu anhu. Dia lahir di dunia tanpa mengetahui yaitu siapa kedua orang tuanya. Dan dia juga tidak mengetahui nasabnya. Bagi masyarakat di zaman itu, orang yang tidak memiliki nasab jelas merupakan suatu aib. Julaibib memiliki tampilan fisik bisa dibilang buruk rupa, sehingga karena buruk rupanya jarang ada orang yang mau mendekatinya. Julaibib adalah orang yang sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasul-Nya. Dia juga adalah salah satu prajurit perangnya, Nabi Muhammad. Walaupun banyak orang mengucilkan dia, tapi tidak dengan Nabi Muhammad. Suatu ketika, selesai menjalankan sholat, Nabi sempat memanggilnya. "Julaibib, tidakkah engkau ingin menikah?" tanya Rasulullah dengan lembut sambil tersenyum. "Siapakah orang yang mau menikahkan putrinya dengan diriku, ya Rasulullah?" jawab Julaibib sambil tersenyum. Lalu Rasulullah menjawab dengan senyuman pula. Julaibib menyadari dirinya tidak mempunyai apa-apa, dan menurut dia tidak ada seorang pun yang mau menikahkan anaknya untuk dia. Keesokan harinya, Nabi Muhammad bertemu lagi dengan Julaibib. Lalu, Rasulullah kembali bertanya kepada Julaibib, "Hai Julaibib, tidakkah engkau ingin menikah?" Dengan jawaban yang sama, Julaibib menjawab pertanyaan Rasulullah. Sampai pada akhirnya, Nabi Muhammad menarik tangan Julaibib dan mengajaknya ke suatu rumah pemimpin Anshor yang dikenal mempunyai anak yang sangat cantik. Setibanya di rumah pemimpin Anshor, Nabi Muhammad bertemu dengan ayah dari wanita yang cantik dan solehah itu. Dan Rasulullah mengatakan, "Aku ingin menikahkan putri kalian," kata Rasulullah pada si pemilik rumah. Melihat perkataan Rasulullah yang ingin menikahi anaknya, sang pemimpin Anshor itu pun menjawab, "Betapa indahnya dan betapa berkahnya," dengan wajah yang sangat senang, mengira bahwa Nabilah calon penantunya. "Ya Rasulullah, ini sungguh akan menjadi cahaya yang menyingkirkan temaram di rumah kami. Tetapi bukan untukku, melainkan untuk Julaibib," ujar Rasulullah. Sang pemimpin Anshor itu pun kaget mengetahui bahwa anaknya akan dinikahi oleh laki-laki buruk rupa yang tidak diketahui nasabnya, dan langsung mengatakan bahwa dia harus mempertimbangkan dengan istrinya. "Saya harus meminta pertimbangan istri saya tentang hal ini," kata pemimpin Anshor. Kemudian pemimpin Anshor itu pun berunding dengan istrinya. Istrinya menjawab, "Mau dinikahkan dengan Julaibib? Bagaimana bisa? Julaibib berwajah jelek, tidak bernasab, tidak berkabilah, tidak berpangkat, dan tidak berharta. Demi Allah, aku tidak boleh. Tidak akan pernah putri kita menikah dengan Julaibib." Mendengar perdebatan itu, sang perempuan yang cantik, anak dari pemimpin Anshor, itu pun keluar dan mengatakan siapa yang meminta. Lalu sang ayah dan sang ibunya pun menjelaskan. Perempuan yang cantik ini memang dikenal solehah, yang sangat mengerti dengan agama. Anak dari pemimpin Anshor itu pun berkata, "Apakah kalian hendak menolak permintaan Rasulullah? Demi Allah, kirim aku kepadanya. Dan demi Allah, karena Rasulullah yang meminta, maka tiada akan membawa kehancuran dan kerugian bagiku." Perempuan salehah itu lalu membaca ayat yang artinya, "Dan tidaklah patut bagi laki-laki beriman dan perempuan beriman apabila Allah dan Rasul-Nya
telah menetapkan suatu ketetapan. Akan ada bagi mereka pilihan lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah dia telah tersesat, sesat yang nyata, yaitu Al-Quran, Surah Al-Ahzab, ayat 36. Mendengar jawaban dari perempuan cantik dan solehah itu, Nabi Muhammad pun tertunduk, lalu mendoakan sang perempuan itu. Ya Allah, limpahkanlah kebaikan atasnya, dalam kelimpahan yang penuh berkah. Jangan kau jadikan hidupnya payah dan bermasalah. Maka benarlah doa Nabi Muhammad. Tak lama kemudian, Allah karuniakan jalan keluar baginya. Sami'na wa ata'na. Itulah sikap seorang mukmin ketika sampai kepadanya perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sikap ini sebagai bukti keimanannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sebagai bukti kecintaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memang demikianlah menjadi keharusan bagi seseorang yang telah bersaksi Muhammad adalah utusan Allah untuk menerima segala yang telah menjadi keputusan Rasulullah. Tidak ada lagi pilihan bagi dirinya kecuali harus tunduk dan patuh. Karena Rasulullah tidak memerintahkan kecuali dalam perintah tersebut mengandung banyak hikmah, dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melarang kecuali dalam larangan itu terdapat bahaya besar. Julaibib adalah sahabat yang bukan termasuk orang terpandang di kalangan kaum Ansor. Perawakannya juga kurang bagus. Sahabat ini termasuk dalam kategori orang miskin, tidak memiliki harta. Meskipun demikian, beliau sangat dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu karena ketakwaannya yang ada pada dirinya. Kebahagiaan pun meliputi Julaibib radhiyallahu anhu. Istri yang solehah akan segera menjadi pendamping hidupnya. Kehidupan baru akan segera ia jalani. Namun, kiranya angan-angan itu serasa hilang ketika panggilan jihad mengetuk hatinya. Karena pada saat yang bersamaan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kaum muslimin agar berjihad di jalan Allah. Julaibib radhiyallahu anhu dalam kebimbangan. Ia bingung manakala harus memilih antara istri solehah, kebahagiaan, atau mati syahid yang selama ini dicita-citakannya. Akhirnya, kerinduan terhadap mati syahid di medan perang menjadi pilihannya. Maka berangkatlah Julaibib radhiyallahu anhu menuju medan perang. Dia tinggalkan calon istrinya yang solehah dan kebahagiaan yang segera akan ia peroleh demi menyambut panggilan Robnya, yaitu berjihad di jalannya. Sudah menjadi kebiasaan Rasulullah, beliau sangat memberi perhatian kepada para sahabatnya usai peperangan. Biasanya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan siapa saja yang syahid dalam peperangan itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabatnya, siapa yang gugur di jalan Allah? Mereka menjawab, fulan dan fulan. Wahai Rasulullah. Mereka tidak menyebutkan nama yang dicari oleh Rasulullah, yakni Julaibib radhiyallahu anhu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali menanyakan kepada para sahabat, dan jawaban mereka sama. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berseru, sesungguhnya aku telah kehilangan salah seorang sahabatku, Julaibib, carilah ia. Para sahabat segera mencari jasad Julaibib, dan mereka mendapatkan jasadnya tersungkur di sekelilingnya terdapat 7 jasad orang kafir. Segeralah para sahabat memberitahukan kepada Rasulullah tentang Julaibib. Maka Rasulullah segera menghampiri jasadnya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di sampingnya dan bersabda, dia telah membunuh 7 orang ini, kemudian mereka membunuhnya. Sesungguhnya ia adalah aku dan aku adalah dia. Rasulullah mengucapkan sebanyak 3 kali. Kemudian dengan penuh lemah lembut dan kasih sayang, beliau
mengangkat jasadnya dan menyandarkan di lengannya. Para sahabat mempersiapkan liang lahat untuknya, dan Rasulullah terus menyandarkan jasad Julaibib di lengannya sampai akhirnya ia dikuburkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmatinya. Itulah akhir kehidupan sahabat Julaibib. Beliau penutup lembaran-lembaran amalnya dengan mati syahid di jalan Allah. Lalu bagaimanakah dengan wanita solehah yang siap mendampinginya? Sepeninggal sahabat Julaibib, wanita itu menjadi seorang yang kaya raya di kalangan kaum Ansor. Semua itu berkat doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, "Ya Allah, curahkanlah kebaikan untuknya, dan jangan engkau menjadikan untuknya kehidupan yang susah." Dengan doa Rasulullah ini, ia mendapatkan keberkahan dalam kehidupannya. Demikianlah hikmah lantaran taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita. Wallahu a'lam.